Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Kulsum dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Angkatan 2018. Ya baik, pada hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai persepsi masyarakat tentang adanya COVID-19 di negara kita, di Indonesia ini. Sekarang saya sudah bersama narasumber, yaitu Ibu Indah Nur Saktiningsih. Beliau adalah seorang guru di salah satu SMPN negeri di Jakarta. Baik, Ibu Indah, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik Bu, sekarang kan kita sudah tahu nih Bu, di negara kita sedang ada wabah pandemi COVID-19 ya Bu ya. Nah, menurut Ibu COVID-19 itu apa sih Bu? Dan menurut Ibu segimana parahnya wabah ini di negara kita? COVID-19 itu penyakit yang mengerikan ya. Lebih dari SARS kayak gitu. Terus dia juga menyerang virus yang menyerang saluran pernafasan, yang menyebabkan pneumonia yang cukup parah. Nah, COVID ini kalau kita lihat di luar negeri luar biasa ya, banyak korban dari penyakit ini. Mudah-mudahan di Indonesia nggak sampai segitu, walaupun kita juga deg-degan juga nih, sampai di mana batas maksimal penanggulangan dari COVID-19 ini. Nih Bu, menurut Ibu kan udah tahu nih apa itu COVID-19. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Bu gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh seorang penderita COVID-19 ini? Kalau secara langsung sih saya belum pernah lihat gejala itu. Mudah-mudahan sih jangan juga ya. Tapi dari media sosial, media televisi ataupun radio, orang itu kalau mengalami gejala dengan gejala ataupun dengan tidak bergejala. Kalau yang bergejala mungkin bisa dilihat dengan suhu badannya yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, terus kemudian lidahnya tidak berasa, hidungnya tidak mencium kembali. Nah, itu yang sangat mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan lagi ketika pasien itu tidak bergejala, dia kemana-mana membawa virus itu, memberikan penularan kepada orang-orang di sekitar dia. Yang ditakutin ya, apalagi yang memiliki riwayat penyakit bawaan ya, itu sangat rentan sekali untuk kena tertular virus ini kan. Iya benar. Nih, baik Bu, Ibu kan udah tahu nih apa itu COVID-19 dan bagaimana sih gejalanya, kan cukup mengerikan juga. Nah, gimana nih cara Ibu untuk mencegah penularannya? Kalau penularannya sendiri, Ibu tahu nggak nih Bu penularannya lewat apa? Kalau penularan sih manusia melalui manusia dengan manusia maksudnya. Terus ketika dia berbicara atau dia bersin, dia mengeluarkan virusnya kepada yang terkontak ya, sehingga terkena antara yang membawa virus maupun yang tidak membawa, akhirnya terkena melalui droplet. Apa tuh namanya? Droplet ya. Ya, melalui droplet yang masuk lewat hidung, mulut, dan mata. Makanya pemerintah menganjurkan cuci tangan sering-sering, karena dari tangan yang kemudian masuk ke dalam hidung ataupun mata bisa menularkan itu. Ya Bu, berarti cara pencegahan penularan Ibu tuh dengan gimana Bu? Ya seperti anjuran pemerintah, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan, menggunakan masker, berjemur, makanan bergizi, jangan lupa olahraga, itu aja. Yang penting jaga kesehatan ya Bu, ya paling penting. Nah, Ibu kan seorang guru nih Bu, berarti pasti Ibu melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh, PJJ. Ya PJJ, dan Ibu juga pasti melakukan work from home ya Bu ya. Nah, itu tuh menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu mengenai aturan pemerintah untuk WFH ini? WFH itu bekerja dari rumah untuk penanggulangan virus ini supaya tidak menyebar secara luas. WFH kalau menurut saya pribadi ya sangat menyulitkan siswa ya. Karena apa? Karena siswa tidak bisa bertanya secara langsung, bertemu sama gurunya secara langsung, melihat secara langsung. Dia belajar melalui dunia maya, melalui Google, laptop,
handphone atau bertanyanya kepada orang tua yang mungkin juga punya kesulitan untuk menerangkan gitu. Awalnya sih suka-suka aja karena anak-anak kok senang di rumah, tetapi lama-lama ya ada rasa kejenuhan, bosan, apalagi kalau misalnya menggunakan namanya kuota ya, anak-anak itu juga kan belum tentu mereka mempunyai kuota, jadi ya agak sedikit kesulitan juga sih. Iya benar. Nah, ibu juga kan sekarang seorang ibu ya. Nah itu tuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga ibu sehari-hari gimana nih? Bukan kita nggak boleh keluar bu, di rumah aja. Ibu memenuhi kebutuhannya gimana sih bu caranya? Ya kita mengikuti, kebetulan kan di rumah sini kan ada orang tua ya, jadi yang hanya bisa keluar itu adalah saya. Kebetulan saya juga ada piket di kantor juga, jadi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah ya kita pas keluar, jadi misalnya 1 minggu atau 3 hari sekali, atau belanja secara online karena sekarang kesini suka online juga. Jadi meminimalisir deh kegiatan kita di luar, jadi bertemu sama orang ya, kita ikutilah anjuran pemerintah untuk stay at home, tidak keluar rumah gitu. Iya benar. Nah sekarang ibu juga udah tahu nih belum bu isu tentang herd immunity? Ya kemarin dengar. Nah itu tuh menurut ibu gimana nih bu, pendapat ibu tentang isu akan diterapkannya herd immunity oleh pemerintah? Agak serem juga ya kedengarannya ya, herd immunity. Kita harus bersahabat dengan virus kan ya, bersahabat dengan virus, bersahabat dengan penyakit gitu ya. Ya kalau kuat ya sehat melaluinya bisa, kalau nggak kuat ya dia akan termakan oleh virus itu. Tapi ya kita coba saja anjuran pemerintah itu dengan kondisi ya tadi saya bilang, jaga jarak, stay at home, jangan keluar, apalagi yang punya penyakit bawaan, penyakit tua, darah tinggi, diabetes segala, ya stay at home aja. Terus pakai masker kemana-mana, pakai sarung tangan, cuci tangan, itu wajib lah, sering-sering cuci tangan. Kemudian makanan yang bergizi, jangan stres. Kalau stres ya pasti imun kita turun. Olahraga juga cukup untuk berjemur, terutama menghilangkan virus ya, termasuk apa itu berjemur, meningkatkan imunitas juga. Iya, Bu benar. Nah yang terakhir nih bu pertanyaannya, dari ibu nih gimana sih saran dan pendapat ibu untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini bu? Ikuti peraturan pemerintah, stay at home, menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan, makanan sehat, jangan keluar dulu lah, olahraga yang cukup, berjemur. Kita ikutilah pemerintah karena pemerintah kan lebih tahu dibandingkan kita. Untuk yang tidak paham tolonglah itu diberikan penyuluhan, karena kalau misalnya kita mengetahui pasti kita akan mengikuti, tapi bagian yang misalnya mohon maaf menengah ke bawah yang kerjanya memang dia harus hariannya untuk mencari nafkah, dia tidak berpikir untuk menjaga seperti itu. Dia pikir bahwa orang yang bepergian itu orang sehat, padahal dia membawa virus kan. Nah dia nggak paham, tiba-tiba dia datang dalam kondisi yang sakit, dia berikan lagi ke rumahnya dalam kondisi yang menularkan. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau menurut saya berikan penyuluhan mengenai herd immunity itu benar-benar ke bagian bawah sehingga mereka paham, karena COVID ini juga belum ada kan vaksinnya atau obatnya ya. Dan yang saya tahu katanya virus ini bisa terjangkit kembali, makanya ya jaga-jaga diri aja lah kemana aja. Dan satu lagi jangan lupa berdoa. Ya, berdoa itu membuat imun kita lebih meningkat sehingga kita bisa melalui virus ini dengan ya insya Allah dengan baik lah gitu. Ya benar banget bu, luar biasa banget nih bu jawaban-jawaban dari ibu. Terima kasih banyak bu untuk waktu dan kesempatannya. Ya kembali. Baik, langsung saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.